Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman sekalian? Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi di adjective clause. Tapi sebelum itu, kami udah share review 1 sampai 3 dan saatnya kita diskusikan. Ya, baik, nomor 1, teman-teman fokus seperti biasa tentukan subject verb dulu ya. Selama tidak ada koma di awal-awal kalimat, dan di awal kalimat itu merupakan salah satu dari 5 jenis subjek, ada noun, noun phrase, pronoun, gerund, noun clause, maka itu bisa jadi subjek. Kemudian, kalau ada kata kerja yang akhiran ed dan diikuti oleh objek, maka itu menunjukkan kata kerja bentuk kedua. Nah, di kalimat nomor 1 sudah lengkap. Ternyata letak blanknya itu ada di setelah preposisi. Preposisi itu pasti diikuti objek. Ya, objeknya bisa berupa benda, bisa berupa kata ganti, gerund, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, ternyata di awal-awal kalimat ada broken, ada subject verb. Tidak mungkin ada subject verb setelah preposisi ya. Nggak bisa. Kecuali nantinya setelah preposisi didahului oleh konektor dulu. Ini yang kemarin kita bahas di noun clause. Boleh. Ya, ada preposisi, setelah preposisi konektor maka subject verb. Maka yang paling tepat adalah alpha. Jadi salah satu bentuk objek of preposisi adalah verb in. Berikutnya nomor 2, ada yang bisa bantu? Nomor 2, silakan teman-teman. Tentukan seperti biasa subject verb-nya. Kalian bisa? Boleh di kolom chat. Ya, gimana Kak? Oke, sudah ada komentar juga ya. Nice. Alpha. Oke, some monkeys, subjeknya, kemudian verbnya use. Ternyata antara subjek dengan verb ada 2 koma. Otomatis ini adalah appositif. Kalau appositifnya hilang, berarti teman-teman memerlukan beberapa jenis appositif. Yang pertama cari dulu yang pola non phrase. Jadi tanda dengan artikel ya. The, an, atau boleh juga one of. Bertemu benda. Kalau nggak ada ini cari yang berupa verb ing. Kalau nggak ada boleh cari verb three. Nggak ada lagi cari preposisi objek. Masih tidak ada, teman-teman cari adjective clause. Ya, ini beberapa pola yang bisa Anda isi untuk melengkapi apositif. Dan hindari apositif itu menggunakan verb ya. Jadi apositif tidak memerlukan verb, kecuali nantinya ada adjective clause. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ternyata di sini rata-rata menggunakan like. Nah, like ini menarik juga, guys. Like bisa berfungsi sebagai kata kerja. Apalagi kalau like itu ada tambahan s or es. Artinya likes ya ada tambahan s-nya. Berarti ini dipastikan dia adalah kata kerja. Padahal positif tidak butuh verb. Ya kan? Maka bravo dengan delta boleh dicoba. Like juga bisa sebagai adjective. Kalau dia sebagai adjective, maka didahului oleh to be. You are like, mirip siapa? You are like an actor, contoh. Atau bisa juga like sebagai preposisi. Preposisi ya bertemu dengan objek. Berarti kalau teman-teman ingin gunakan like untuk melengkapi apositif, usahakan like itu sebagai preposisi. Berarti langsung aja preposisi objek, ya kan? Oke. Berikutnya 3, sama seperti biasa teman-teman, tentukan subjek.
Yang mana? Subjek verb dulu ya. Yang pakai koma itu bukan subjek. You. Oke. Berarti the population ya jadi subjeknya. Kemudian cari verbnya nggak ada. Oke. Maka fix teman-teman butuh verb. Yang bukan verb coret aja. Verb ing bukan verb ya. Karena nggak ada to be-nya di sini. To, salah juga. Berarti dua kemungkinan. Verbnya berupa aktif. Berarti kalau aktif butuh objek. Atau verb bisa pasif. Pasif itu kalau setelahnya preposisi. Ternyata menunjukkan ada benda. Otomatis dahulukan verb yang berupa aktif ya. Butuh objek. Ya, ini nggak mungkin. Dia akan menjadi pasif. Maka yang benar adalah delta. Lanjut 4. Iya, betul sekali. 4. Tentukan subjek verb ternyata dari kata to. Ingat, to semua jenis to plus verb 1 itu bukan verb ya. Itu bukan verb. Berarti teman-teman butuhnya subjek verb. Nah, ingat there itu polanya setelah there verb kemudian noun atau subjek. Oke, Kak Alia pilih bravo. Nah, ini yang ingin saya jelaskan, Kak. Ya, untuk kata there, setelah there itu verb. Kemudian setelah verb itu pasti subjek atau benda. Kalau Anda pilih bravo, dia menyalahi aturannya, Kak. There, verb, plan ini bukan subjek, tapi dia masih bagian verb untuk is. Nggak ada pola bagian, Kak, untuk there. There itu butuhnya langsung benda. Berarti yang paling benar alpha ya. Oke, ini subjek ada verb. Kalau Charlie nggak ada verbnya, delta juga nggak. Sorry, Charlie dengan delta nggak ada subjek. Oke ya, Kak Alia udah bisa membedakan eh, penggunaan there. There itu nggak bisa kalau bukan pola subjek atau benda setelah verb. Ya. Oke, lanjut nomor 5. Nah, lagi ada preposisi sampai koma itu bukan subjek pastinya. Berarti ini jadi subjeknya. Lagi-lagi, nah ini masuk konektor. Kemarin kan teman-teman udah belajar konektor ya. Oke. Dan konektor who ya biasanya langsung verb. Berarti kalau Anda ingin menggunakan pola konektor bisa juga. Bahwa ketika ada satu konektor maka verbnya harus dua. Di soal hanya help sebagai verb. Berarti di sini Anda harus butuh verb juga. Ya, di sini Charlie ada, Delta ada. Maka alpha coret aja. Maka yang paling benar adalah Charlie ya. Oke. Charlie Kak, bukan Bravo. Iya, langsung aja kan, nggak usah ada perantara seperti ini Kak. Langsung aja verb. Iya, oke oke. Berikutnya 6, sama dari kata they sampai fight, nggak ada subject verb sama sekali. Maka teman-teman butuh subject verb. Yang benar adalah delta. 7, lagi nggak ada koma di awal-awal kalimat, maka groups ini jadi subject. Cari verbnya, ada nggak? Ya, otomatis yang dianggap verb adalah direct. Kenapa? For ini preposisi. Preposisi ya pastinya butuh objek. Tidak mungkin ada verb di situ. Ya kan? Jangan sekali-kali menggunakan verb setelah preposisi, gunakan objek. Boleh ada verb tapi harus ada konektornya. Dan salah satu bentuk objek dari preposisi adalah verb in. Ini dia. In dengan. Ya, langsung aja. 8, tentukan subjek verb. Dapat ya.
Oke, nggak ada koma di situ, berarti oke, subjek. Cari verbnya guys, hingga di kalimat terakhir ternyata nggak ada. Otomatis teman-teman butuh. Ternyata di sini ada objek, maka usahakan yang boleh Anda coret dulu ya. Ini bukan verb, ini bukan. Nah, ini boleh jadi verb satu ya. Tapi ketika dia bertemu objek, ya maknanya aktif tentunya. Kalau yang ini pasif, harusnya preposisi setelah. Berarti yang paling benar ya mana? Butuh aktif atau pasif? Kalau Anda pilih delta kak, memang ini adalah verb. Alpha juga verb. Tapi ini objek. Ya, kalau Anda pilih delta harusnya preposisi setelah ini objek. Jadi dahulukan yang bentuk aktif. Ya, thank you kabar. Jadi gunakan alpha. Seperti itu kan. Jadi hati-hati. Karena Anda sudah coret B dengan chart alpha dengan delta itu kedua-duanya kata kerja. Setiap teman-teman menemukan kata kerja yang berupa to be diikuti oleh verb 3, dua hal ini saja, maka ini adalah pasif. Dan pasif itu identik dengan preposisi. Sedangkan di sini objek, bukan preposisi. Kalau dia objek ya jangan gunakan pola to be verb to be. Gunakan kata kerja yang masih aktif dan masih ada pilihan yang aktif yaitu apa. Berikutnya 9 have. Ya langsung aja cari subjek, lengkapi aja teknik. Teknik kan sudah menjadi benda jamak. Benda jamak cocok dengan have. Ingat subjek yang singular, subjek yang singular dengan ciri-cirinya yang without s or es ya. Pernah dibahas di simple present dia cocok dengan is, simple past dia cocok dengan was. Boleh juga for one plus s or es. Tambah lagi s, tambah lagi does. Jadi ada total 5 kata kerja khusus untuk subjek. Sedangkan kalau subjeknya jamak dengan ciri-ciri yang paling utama adalah plus s or es. Maka cocoknya dengan are, were, verb one without s, have, kemudian do. Ya, ini kan jelas subjeknya jamak bertemu dengan have. Sudah aman, tinggal lengkapi aja. Maka Anda boleh coret berapa dengan Charlie. Ya, alpha ya. Several langsung bertemu benda jamak. Lantas bedanya apa dengan delta? Nah, kalau delta, kalau dia menggunakan preposisi of, minimal ada artikel the. Nah, gitu ya. 10,2. Ya, ada pertanyaan? Silakan Kak. Yang 9 itu yang dicerahkan. Maaf Kak Lilis, suaranya kayak nggak kedengaran, nggak terlalu jelas. Kalau yang nomor 9 tadi yang saya tadi kan dijelaskan. Jadi setiap kali ada os itu selalu ditambah dengan yang itu ya. Kalau ada os. Kurang jelas Kak suaranya. Saya cek ya, ya bisa. Mohon perhatian. Sesaat lagi. Kenapa? Kenapa Kak Lilis nomor 9? Iya, yang saya dengar hanya nomor 9-nya Kak, tapi selanjutnya nggak kedengaran lagi. Ya, nomor 9 verbnya udah dapat kan, have. Maka berapa kali harus dicoret, nggak boleh ada double verb. Kecuali kalau di antara rangkaian kata ini Anda menemukan konektor. Berarti kalau Anda menemukan konektor satu, maka boleh ada dua verb. Tapi nyatanya nggak ada konektor. Di soal nggak ada konektor, di pilihan juga nggak ada konektor. Maka jangan sekali-kali Anda tambahkan verb lagi. Makanya berapa kali wajib dicoba. Oke, berarti delta ya. Kalau ada off-nya Kak, ini membedakan antara several atau several of atau yang mirip-mirip ya.
Contohnya all of atau all without of, ya kan? Kemudian some of atau some without of, ya itu juga berlaku. Bahwa ketika menggunakan of ya minimal ada artikel yang menemani. Kalau tanpa of langsung aja bendanya, benda jamak. Gitu. Bisa ya? Oke. Berikutnya 10. Charlie. Oke, thank you. Verbnya udah dapat. Jadi tetap kembalikan ke subjek verb. Ini 2 koma hanya apositif, berarti teman-teman masih butuh subjek. Pilihan yang menggunakan verb coret aja. Langsung aja cari. Ciri-ciri subjek kan diawali dengan artikel. 11. The human brain, lagi-lagi artikel di awal kalimat without koma, oke, subjek. Tentukan verbnya nggak ada. Langsung aja. Delta ya. Iya. 12. Iya, thank you Kak Asna, Kak Badrut. Order, jelas sekali. Verbnya is, 2 koma, apositif yang hilang. Kalau apositifnya hilang, usahakan cari dulu yang pola non phrase yang berupa artikel atau kata one of. Ini ada kata one. Nggak usah menggunakan one of. Tapi kalau delta ada which, berarti kalau ada which, konsekuensinya harus ada verb lagi. Oke, yang paling benar berapa? 13. Is. Ya, jangan lupakan subjek verb. Maka ini mineral content, dia kan tunggal. Tunggal itu boleh bertemu dengan is. Anda tinggal lengkapi dengan artikel. Ya, baik. 14. Invented. Setiap teman-teman menemukan ide dan diikuti artikel, maka itu menunjukkan ada objek. Ya, ada objeknya, berarti dia adalah verb. Berarti Anda tinggal lengkapi aja itu. The. 15. Ini sudah masuk konektor lagi. Anggaplah ini nggak ada ya. Oke. Atau Anda ingin menggunakan pola konektor yang kemarin, satu konektor, maka verbnya harus ada 2. Maka ini tetap dianggap verb, tambah lagi verb. Ya, langsung aja. Yang ada verbnya ya delta. Oke. Kalau ini nggak ada, anggaplah ini dicoret, otomatis yang kosong subjek verb. Subjek verb ya adalah di delta. Gitu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kami ingin perlihatkan materi hari ini. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Oke, nggak ada ya. Nah, hari ini kita masuk di jenis clause yang kedua, yaitu adjective clause. Oke. Reviewnya, maka teman-teman bisa bandingkan ya. Non clause kemarin. Konektor yang digunakan di bawah 1H ya. Ingat konektorsnya, non clause itu adalah what, who, where, why, how, if, that, whether. Ingat, setiap menemukan konektor 5W1H, non clause itu coba dahulukan yang pola yang ini Kak ya. Setiap menemukan 5W1H, setelahnya cari subjek verb. Dahulukan pola yang ini. Oke? Juga ada non clause yang menggunakan pola yang kedua, yaitu pola konektor yang sekaligus jadi subjek plus verb. Ini adalah opsi terakhir kalau pola ini nggak ada. Adapun konektornya ada what. Ingat what itu ada beberapa kata kerja khusus ya. What itu nggak butuh subjek lagi. Kalau kata kerja setelahnya berupa happen
atau setelahnya berupa pasif to be verb 3. Kemudian ada who, which, kemudian whichever, whoever. Oke. Jadi teman-teman, ini konektor-konektor yang bisa langsung verb. Adapun posisi non clause seperti apa? Yang pertama, di awal kalimat ya. Teman-teman menemukan 5W1H di awal kalimat ya, cari subject verb. Kemudian langsung verb tanpa ada perantara koma. Ya, sangat jelas posisinya ya. Yang kedua adalah Anda menemukan konektor setelah verb. Ya, ada verb, setelah verb ada konektor. Juga setelah konektor cari subject verb dulu. Nah, seperti itu. Jelas sekali ya perbedaan nantinya dengan adjective clause. Intinya Anda, oke, ingat lagi, setiap konektor 5W, 1H, di awal kalimat tanpa koma, atau letakkan setelah verb, maka dia adalah ciri-ciri non clause. Kemudian yang ketiga, subject verb biasanya ada preposisinya. Setelah preposisi ada konektor. Nah ini ciri-ciri non clause juga karena konektornya letaknya setelah preposisi. Subject verb. Oke. Baik. Kalau teman-teman sudah eh, mahir dalam menentukan posisi konektor di non clause, jenis-jenis konektornya juga sudah bisa. Sekarang kita masuk ke adjective clause. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jangan menunggu hingga saya pause. Langsung aja tanyakan. Nah, adjective clause. Jadi teman-teman kalau ada kata istilah klausa, maka di pikiran teman-teman dua pola. Konektor, subject verb, atau konektor sekaligus subject plus verb. Nah, adjective clause itu memiliki fungsi yang sama dengan kata sifat. Ya. Apa sih fungsi utama kata sifat? Ya, fungsi utamanya adalah menjelaskan benda. Jadi adjektifnya dulu, kemudian bendanya. Sedangkan adjective clause, maka di situ ada konektor ya. Konektornya di mana? Coba lihat tadi di clause. Maka untuk adjective clause, konektornya itu berada setelah benda. Ya, yang pertama kan benda bisa sebagai subjek kan? Berarti setelah subjek ada konektor. Nah, kalau adjective clause justru lebih dominan menggunakan pola yang kedua. Atau setelah benda, konektornya setelah benda. Benda itu kan boleh sebagai subjek, boleh sebagai objek. Nah, dan selalu dominan menggunakan pola yang kedua. Ini sudah mulai ada perbedaan dengan non clause. Kalau non clause dahulukan pola subjek verb. Adjective clause justru langsung verb. Posisinya juga sangat berbeda. Adjective clause selalu berada setelah verb, entah itu setelah subjek atau setelah objek. Oke. Nah, sekarang konektor yang digunakan. Nah, kalau konektor yang digunakan mirip-mirip dengan di non clause. Oke. Yang pertama ada who, ada which, ada that. Karena konektor yang digunakan di adjective clause selalu berada setelah benda, maka who itu digunakan kalau benda sebelumnya berupa orang. Sedangkan which, benda sebelumnya berupa bukan orang, things. Yang penting bendanya bukan orang. Kalau that bisa dua-duanya. Bisa menjelaskan orang maupun
bukan orang. Contohnya nih, ketika dia berada setelah subjek. Pendek. Spasi. Space-nya. Ya, jadi subjeknya the man, verbnya the was. Di antara subjek dengan verb, khususnya setelah subjek ada konektor who. Who digunakan untuk orang. Sudah benar, karena man itu kan orang. Setelah who, semua konektor ini langsung verb. Gak usah ada subjek lagi. Makanya di sini verb. Kemudian verbnya plus s. Iya, karena verb yang ada di sini juga harus sinkron dengan benda sebelum who. Man-nya kan tunggal, makanya verbnya juga usahakan merujuk kepada benda yang tunggal. Kalau saya ingin gunakan koma di sini, bisa juga. Maka inilah sekaligus menjadi apositif. Kembali tadi, sebelum di materi baru hari ini, saya tuliskan kembali jenis-jenis apositif. Di situ ada adjective clause. Inilah, teman-teman, apositif yang berupa adjective clause. Ya kan? Jadi nggak boleh saya ganti who di sini menjadi which, karena man-nya kan orang, harus menggunakan atau boleh menggunakan that. Gitu guys. Jadi setelah konektor dan ada verbnya harus juga sinkron dengan benda sebelum konektor. Aman ya? Oke. Berikutnya, ini kan pola yang dominan ya, yang digunakan di adjective clause, yaitu pola konektor langsung verb. Tapi ada juga adjective clause yang menggunakan pola konektor subject verb. Tetap ada. Oke. Nah, sekarang konektornya seperti apa? Yang pertama ada whom. Jadi who itu tidak bisa dipakai lagi untuk pola yang ini. Karena who hanya menggunakan pola langsung verb. Nah, whom juga digunakan untuk orang. Which masih sama, itu menjelaskan benda yang bukan orang. That boleh orang maupun bukan orang. Where whose menjelaskan tempat. Whose ini untuk kepunyaannya, kepemilikan. Ya, whose husband is rich contohnya. Jadi ada benda setelah whose kemudian verb. Jadi karakter konektor-konektor ini dia butuh subjek dulu. Dia butuh benda dulu. Nah, ini ya. Subjek dulu kemudian verb. Oke. Nah, mungkin mulai timbul pertanyaan, gimana cara membedakan which that? Dua-duanya bisa. Nah, bentar. Coba kami berikan contoh dulu ya. Mungkin bagusnya kita gunakan whom agar bisa bedakan who dengan whom. Coba dengan mirip-mirip dengan kalimat ini ya. The man. Dari segi pola sudah berbeda ya. Whom you love
Ya, jadi Anda nggak boleh secara bergantian menggunakan whom atau who. Karena ini sudah paten ulang. Who itu harus verb. Kalau whom harus subject verb. The man meskipun kedua-duanya menggunakan orang. Whom ya harus whom karena diikuti subject verb. Di sini harus who karena langsung verb. Gitu. Kalau Anda gunakan koma ya sama, dia sebagai opposite. Jadi ya, teman-teman. Oke, jadi di adjective clause itu sangat erat kaitannya antara konektor yang Anda gunakan dengan benda yang dijelaskan sebelumnya. Apakah orang, benda yang bukan orang, atau tempat, atau kepunyaan, itu sangat berpengaruh. Nah, sekarang masuk ke which dengan that. Gimana cara bedakannya? Nah, simple sebenarnya guys. Setiap teman-teman menemukan ada which atau that, letaknya setelah benda ini patokannya ya. Jadi which dengan that itu patokannya setelah kata apa. Kalau setelah benda, maka tetap teman-teman dahulukan dulu, langsung verb. Ya. Jadi setiap ada which atau that, anggaplah blank setelahnya. Ternyata letaknya setelah benda, maka cari langsung. Kalau nggak ada, nah kalau nggak ada, barulah which that, butuhnya subject verb. Gitu. Sebaliknya, ketika teman-teman menemukan ada verb, setelah verb ada which, bisa kan? Di non clause tadi, ya which itu kan bisa juga untuk non clause connector. Which itu ya langsung verb juga. Ya. Kalau dia menggunakan that hanya satu sama. Jadi meskipun that digunakan di non clause dan that juga digunakan di adjective clause, lihat posisinya. Kalau that setelah benda, dahulukan verb dulu. Setelah that langsung verb. Kalau nggak ada, cari subject verb. Tetapi kalau that letaknya setelah verb atau that itu berada di awal kalimat atau letaknya setelah preposisi di sini, maka dia wajib ikuti subject verb. Gitu. Aman ya? Oke. Baik, coba kita kerjakan dulu bersama-sama soal yang akan kami bagikan. Wait a minute. Oke, correct incorrect dulu ya. Silakan. Mungkin ada yang bisa nomor satu. Correct or incorrect. Apakah lengkap subject verbnya, nggak berlebih, nggak kurang? Apakah non adjektif konektornya sudah sesuai dengan benda yang di depannya? Apakah berupa orang? Correct. Coba kita cek ya. My father subject. Nah ini setelah subjeknya ada konektor who. Who boleh menjelaskan father yang berupa orang. Setelah who wajib verb, makanya ada dua koma. Itu sekaligus adjective clause-nya sebagai appositif.
Nah ini yang salah Kak. Harusnya nggak usah lagi ada subjek, langsung verb aja. Kan subjeknya udah ada father kan. Nah, berarti langsung came. Maka jawabannya in. Berikutnya nomor 2. Correct. Coba kita cek. Di sini ada konektor. Correct. Nah, subjek verbnya I don't understand, ya kan? Ternyata ada konektor which. Letaknya di mana? Letaknya setelah benda. Assignment. Maka which ketika letaknya setelah benda, maka dia boleh langsung verb, boleh subjek verb. Ternyata which diikuti subjek verb, nggak masalah. Maka jawabannya correct. Lanjut 3. 3. Mister, setelah which itu boleh langsung subjek, boleh langsung verb. Iya, betul Kak. Kalilis. Jadi kalau which-nya itu setelah benda. Kalau ada benda nih, setelah benda ada which. Blank. Ya, kalau di soal ITP-nya kan. Maka teman-teman usahakan cari verb dulu. Usahakan langsung verb dulu. Karena adjective clause itu kan identik dengan langsung verb setelah konektor. Ini kan ciri-ciri adjective konektor. Kenapa? Karena letaknya setelah benda. Kalau nggak ada ya cari subjek verb. Gitu. Ya. Lanjut nomor 3. Nah, ini subjeknya kristal. Setelah kristal ada konektornya. Incorrect. Ya, incorrect ya. Karena kalau dari segi konektornya sudah benar. Menjelaskan kristal yang bukan orang. Nah ini tadi ya, kali setelah which langsung verb, nggak masalah. Yang penting verb setelah which itu juga sinkron dengan benda sebelum which. Kristalnya tunggal, is tunggal, ya kan? Tapi mana verb lagi? Harusnya kan kalau ada satu konektor verbnya harus 2. Sedangkan containing itu bukan verb. Harus ada to be-nya dulu kan? Barulah dianggap sebagai verb. Nah, iya incorrect. 4. Correct. Correct. Iya, correct ya. Ini subjeknya who menjelaskan sister. Setelah who langsung verb. Emang wajib kan? Who itu langsung verb. Kalau who-nya setelah benda. Ya, ini kan sister orang. Lives-nya juga merujuk kepada sister yang tunggal aman. Ada verb is merujuk kepada sister juga. Oke. Correct. Satu lagi deh, nomor 5. Sebelum lanjut ke pilihan ganda. Incorrect. Coba ternyata ada konektor di sini. Karena pakai which. Oh ya, which tidak sinkron dengan benda sebelumnya ya. Ini kan orang ya. Ah, betul. Betul, betul. Mantap. Ini verbnya sudah benar untuk woman. Harusnya ganti menjadi who, ya. Oke, aman. Sekarang kita coba yang model soal yang masih sederhana. Sederhananya apa ya? Sederhananya Anda sisa memilih konektor yang tepat sesuai dengan benda di depannya dan juga sesuaikan dengan pola setelahnya. Oke. Ayo, nomor 1 yang mana yang benar? Alpha ya. Alpha. Yang pertama dia lady. Lady ini kan orang. Setelah lady ada verb. Verbnya ada 2. Berarti konektor yang bisa langsung verb adalah who. Jangan gunakan whom. Dan di pilihan memang tidak ada who. Gak mungkin which. Gak mungkin whose. Whose itu harus benda dulu. Where lebih-lebih. Where itu untuk tempat. Nomor 2. Jadi perhatikan bendanya. Perhatikan pola setelahnya. Ada jawaban?
Verbnya ada dua. Jadi should ini kata kerja untuk ini. Ini is untuk ini. Apakah bisa who? Karena boy adalah orang, nggak bisa. Karena who itu wajib verb. Padahal ini masih ada benda. Jangan. Apakah which bisa? Nggak boleh. Karena ini orang. Yang mana yang benar? Yang benar adalah Charlie. Kenapa jadi? Iya, karena shoes ini adalah benda yang dimiliki oleh boy. Kepemilikan, kan? Ya kan? Jadi shoes ini adalah benda yang dimiliki oleh the boy. Gak bisa pakai that. Kalau pakai di, artinya kenapa gitu? Kenapa? Kalau pakai di, that. Oke, kalau pakai that, maka ini bukan lagi merujuk kepada the boy-nya. Ya. Jadi harusnya kalau menggunakan let biasanya bendanya bukan benda seperti ini, tapi berupa orang. Ya. Tapi ini kan benda mati, kan. Kalau benda mati, ya usahakan kepemilikan merujuk kepada the boy. Hanya kayaknya whose, bukan that. Ya. Oke, berikutnya 3. Remember, who. Dua verb pasti butuh satu konektor. Bravo. Lebih teliti lagi, jangan terburu-buru. Ini the Alpha. place. Ini the Alpha. place adalah tempat. Alpha. Dan setelahnya itu subject verb. Where itu untuk tempat dan setelahnya subject verb. Ya, alpha. Oke. Alpha. Ya. Seandainya nggak ada where, oke, akan beraf. Ya. Lanjut 4. Alpha. Verbnya ada 2. Words. Ayo, ada jawaban lain? Bravo. Ada yang bravo, ada lagi, Charlie. ada yang Charlie. Oke, kita sepakat bahwa Tokyo juga masuk kategori tempat. Where digunakan untuk tempat, tapi kalau where itu setelahnya harus subject verb. Where dengan Tokyo oke, aman, tapi kata setelahnya tidak cocok karena dia langsung verb. Kan jangan gunakan where. Ya kan? Yang benar adalah alpha. Gitu. 5. Hati-hati. Gampang nih. Alpha. Nah, ini alpha. A friend. Kalau ingin menggunakan who ya harus verb. Ini kan bukan verb. Berarti kepunyaan, kepemilikan. Nah, Alpha. alpha. Oke. Ini mungkin pasti salah. Bukan delta, ada yang Charlie. Delta pasti salah. Kenapa? Karena di sini kan a small component of cigarette smoke. Itu kan bukan orang. Nah, berarti sepakat bahwa ini adalah benda kan? Setelah benda blank, kosong. Dan ternyata rata-rata pilihannya adalah konektor. Tadi sudah dijelaskan. Kalau ada benda, diikuti konektor, usahakan pola yang Anda gunakan dahulukan adalah konektor yang langsung verb.
Maka teman-teman boleh coret dulu Charlie. Karena di pilihan Alpha Bravo langsung verb. Ini dulu yang Anda dapat. Nah, kembali. Yang mana yang benar? Alpha atau Bravo? Ya, berarti kalau begitu tentukan. Ya, yang benar adalah Bravo. Karena di sini bendanya tunggal. Jadi kalau bendanya tunggal, cari juga verb yang tunggal. Makanya contains. Oke. Kalau ada verb plus s or es, itu menunjukkan untuk benda atau subjek yang singular. Berikutnya, 7. Sir, Ya, berarti itu yang kata kerja konten itu merujuk ke kalimat yang sebelumnya benda sebelumnya. untuk benda sebelumnya. Betul, betul. Sudah benar. Jadi contains ini yang dipilih Bravo merujuk kepada benda sebelumnya. Small component of cigarette smoke. Ya. Berikutnya, 7. Sama, subjeknya dari researchers, verb-nya criticize. Lengkap. Nah, ini konsultan, orang ya. Jadi ini bisa, dicoret. Who langsung subjek, oh nggak bisa. Karena who itu ketika setelah benda langsung verb. Nah, pertanyaannya work atau works? Maka Anda harus lihat bendanya, tunggal atau jamak. Jamak ya? Jamak. Berarti kalau jamak, nggak usah tambah s kata kerja. Al 8. Study, suggest. Nah, ini konektor yang terletak setelah verb. Berarti ini ciri-ciri non-clause. People, langsung aja who smoke, smoke boleh kepada people. 9. Verbnya ada 2, is dengan has. Ini bukan subjek, because konektor. Bisa nggak satu konektor 2 verb? Seperti itu polanya. Tapi kalau menggunakan because harus ada pemisah koma. Ini kan nggak ada koma. Berapa coret aja. Apakah Candi bisa? Nggak boleh. Kok bisa? Karena Anda hanya menggunakan subjek, padahal verbnya ada 2. Kalau ada 2 verb harus tambah 1 konektor, maka yang ada konektor cuma di atas. Ya. 10. Verbnya lagi ada 2. Maka harus tambah 1 konektor dulu, because jangan tertib lagi, harus ada koma. Woman hanya 1 subjek, tidak ada konektor, yang benar adalah Bravo. Bravo. Yes. 11. Was selected. Setelah benda. Delta. Iya. Betul. 12. Used. 2 koma guys. Maka Miss Salomon jadi subjek. Palingnya adalah Alpha. orang. Iya. Karena setelahnya langsung verb. Jangan menggunakan whom. Itu harus subjek. Ya kan? 13. Has dengan is. 2 koma. Subjeknya San Bravo. Diego. Bravo. Yakin. Apakah San Diego itu orang? Delta. Delta. Kan Delta. Kalau ini adalah tempat, berarti where-nya harus subjek dulu, Kak. Ini langsung verb. Jadi memang harus dua-duanya dicek. Ini orang atau tidak ya? Kalau dia Alpha. orang, berarti San pakai Diego who. bukan Alpha. Ya, yang benar adalah San alpha. Diego bukan orang.
Ya, yang di sini kan coba dibaca baik-baik kalimatnya. San Diego di sini bukan orang, dia lebih kepada tempat. Tapi kok nggak bisa pakai delta San? Iya, karena where itu harus subjek paten polanya, subjek verb. Di sini kan di soal hanya langsung verb, nggak bisa where langsung verb. Kalau gitu ya cari konektor yang bisa langsung verb, yaitu which. Nah, itu. 14. Oh, gampang lagi nih. A. Ayo. Alfa. Bedakan. Bravo. Ada alfa atau bravo nih? Mana yang mana? Bravo. Iya, ya. Kalau B. ada Bravo, bravo. Kalau ada benda, setelah benda ada konektor, konektornya langsung verb, maka verb yang ada di sini harus sinkron dengan di sini. Tapi kalau ada benda, setelah benda ada konektor, tapi setelah konektor ada subjeknya dulu, verb, maka verb yang ada di sini harus cocok dengan subjek setelah konektornya. Ya kan? Oh ternyata ini konektor ada bendanya. Berarti usahakan cari verb yang cocok dengan yang ini, bukan yang di sini. Ya, Bravo. Bravo. ya betul. Lanjut, 15. Was, road. Jadi pola mencari subjek verb masih dibutuhkan, guys. Ternyata Bravo. konektornya setelah benda, bendanya orang. Ada who atau whom-nya. Oh, langsung verb. Udah bisa kan? Oke. Ada tanggapan? Sekarang waktunya untuk soal Google Form. Mister, which where itu subjek verb. Kenapa? Which where? Setelah setelah konektor which atau where itu subjek plus verb. Kalau ada where itu wajib subjek. Yang penting di sini bendanya adalah tempat. Wajib subjek. Di non clause juga kan where digunakan, juga harus subjek. Kalau which bisa dua-duanya Kak. Kalau which setelah benda, dahulukan dulu yang langsung. Kalau nggak ada subjek. Gitu. Gimana? Sudah bisa? Ya, makasih. Oke, sama-sama. Wait. Ini tanyakan ya, guys. Oke, silakan. Tentukan subjek verb ya. Kemudian lihat posisi konektornya di mana. Setelah benda, kalau setelah benda maka usahakan langsung verb.
Oke teman-teman, waktunya habis. Save dulu semua jawabannya. Ya, besok kita diskusikan soal hari ini. Agar teman-teman yang nggak sempat hadir juga bisa masuk dan ikut berdiskusi dengan teman-teman semua. Sekiranya cukup, semoga bermanfaat, and see you tomorrow. Bye. Bye, thank you, Good Mr. for next Oke, week. sama-sama.